Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah dimanapun, terkhusus yang di Allah Yatim Center Al-Firas Situbondo, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih di pembahasan babul fi mujahadah, bab yang menuntut kita untuk belajar selalu melatih diri dan bertahan, mempertahankan, memegang, meningkatkan daya juang dalam jiwa kita, kesungguhan daya juang di dalam diri kita, pastinya daya juang untuk kebaikan, untuk li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu tidak mudah, perlu tidak hanya kesungguhan tetapi perlu tekad bulat dan kesediaan untuk berkorban. Itu mujahadah. Nah, secara lebih khusus mujahadah kemarin di muqaddimah kita sampaikan itu adalah jihad fisabilillah. Iya, jihad fisabilillah. Jihad itu bisa dalam rangka kita mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerlukan kerelaan berkorban tadi. Termasuk salah satu diantaranya adalah jihad kita atau berperang. Dalam kondisi tertentu Rasulullah SAW menyerukan untuk para sahabat atau prajurit beliau untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berperang. Maka tercatat peperangan-peperangan sejak hijrah ke Madinah itu diawali perang pertama itu perang Badar dan seterusnya. Perang yang sifatnya kecil maupun perang yang memang perang bubat, perang habis-habisan ya. Termasuk diantaranya perang Uhud itu, masya Allah. Bahkan Rasul dalam peristiwa perang Uhud itu beliau sampai gigi beliau sampai ada yang patah, dan Sayyidina Hamzah paman beliau yang sangat beliau cintai itu meninggal syahid, dan jenazahnya itu dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hindun. Hindun itu adalah orang kafir Quraisy yang sangat-sangat dendam dengan Sayyidina Hamzah karena pada peperangan Badar, peperangan sebelumnya berhasil membunuh kerabatnya, kerabatnya, sehingga dendam kesumat. Dan Sayyidina Hamzah ini dibunuh. Hindun ini kemudian menyewa pembunuh bayaran, ahli tombak, namanya Wasi. Itu diajarlah di dalam peperangan Uhud itu targetnya hanya satu. Wis Wasi ndak usah repot aneh-aneh, pokoknya tandai namanya Hamzah yang itu, bunuh dengan segala cara. Nah, Wasi ini ahli bermain tombak, ahli melempar lembing. Tahu lembing ya? Lembing itu kayak tongkat panjang begitu, yang ujungnya diberi kayak tombak gitu. Nah, di antara latihannya atau keahliannya itu ada seorang penari yang di dalam film The Messenger itu, film tentang Nabi Muhammad itu, penari perut. Di budaya Arab itu kan ada penari perut yang perutnya terbuka terus nari.
itu di kepalanya dikasih mahkota, ya dikasih ikat, terus kemudian di atas kepalanya ini ada lubang lingkaran gitu. Jadi kepalanya penari itu diikat kepala, terus ke atasnya dikasih lubang biasa paling 8 cm ya diameternya itu. Dia sambil menari, aja. Terus wasi ini dari luar kalangan orang-orang itu ya, dalam nonton penari itu sambil dia melemparkan lembingnya. Pokoknya harus bisa ngena di lubangnya kepala, di atas kepalanya penari itu. Ini kan luar biasa. Penari itu kan tidak hanya diam. Kalau kita main panah, itu kan sasarannya kan diam ya. Itu sasarannya diam, kita panah. Nah ini wasi ini enggak, keahliannya sampai pada sasarannya itu di atas kepalanya seorang penari, dan penarinya ini menari gak dikasih tahu kalau mau kalau target di atas kepalanya itu mau dilempar lembing, nggak tahu. Nah, jadi wasi mau pelajari gerakan penari itu, nanti harus belok ke sini lah, pas dia bisa memprediksi lubang itu menghadap ke dia lempar itu dan lolos gitu. Ini luar biasa segitunya skill seorang wasi, seorang kulit hitam gitu. Nah ini kemudian dibayar mahal oleh Hindu, diajak ikut dalam peperangan Uhud. Targetnya satu, harus bisa membunuh Sayyidina Hamzah. Dan benar, dalam peperangan itu wasi tidak ikut berjibaku perang, pokoknya dia hanya ngincar satu orang ini. Mana gerakan Sayyidina Hamzah perang sama bunuh orang, perang pakai kuda begitu, dia hanya ngincar aja gitu. Nah sampai pada satu kesempatan wasi ini melempar lembingnya pas kena ke dada Sayyidina Hamzah, jatuh. Nah jatuh, kemudian didekati ininya, didatangi jenazahnya ini orang yang masih belum begitu mati ya belum mati beneran itu, dibedah dadanya, diambil jantungnya, dimakan oleh namanya hidup ini. Ini sekilas kengerian di dalam perang Uhud. Tetapi pada akhirnya wasi ini yang bayaran membunuh Sayyidina Hamzah ini masuk Islam dan tinggal di Madinah. Padahal ini bukan orang Madinah, tinggal di Madinah, ngaji dan jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Setiap melihat wasi, setiap bertemu wasi, Rasul ini tidak kuasa menatap atau nggak tegel menatap wajahnya pembunuh pamannya yang sangat beliau cintai. Bayangkan, seorang yang sangat kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, atau siapa yang sangat-sangat kita jadikan dambaan begitu, dibunuh orang. Nah orang yang membunuh ini kemudian masuk Islam, menjadi sahabat, bercampur dengan para sahabat yang lain. Ini perasaan Nabi bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi diantara refleks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pembunuh sadis pamannya ini adalah beliau sering-sering tidak mampu menatap atau menghindari menatap wajahnya wasi. Padahal sudah bertaubat, sudah, jadilah sahabat Nabi, menjadi kita sebut sebagai wasi radhiyallahu an. Nah, ini diantara bentuk mujahadah, kesungguhan di dalam menegakkan kalimat Allah itu memang diperlukan atau disyaratkan sebuah pengorbanan. Jadi tidak hanya ia melakukan kebaikan semampunya, ala adung semampunya. Ala adung namanya, kalau ala adung itu namanya bukan mujahadah. Gitu. Loh kan Ustaz kan sebatas kemampuan. Gitu. Allah tidak membebani kalifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani lebih dari batas kemampuan. Gitu. Nah karena Allah paling tahu
terhadap kemampuan kita, maka Allah suruh kita sholat, itu Allah suruh kita, puasa Ramadan suruh kita. Puasa Ramadan itu hanya mulai subuh sampai maghrib. Nah itu dalam batas tertentu orang kalau puasa seperti nggak kira mati, apalagi tidak sakit, ya nggak mati, hanya menahan lapar dari subuh sampai maghrib. Sholat 5 waktu sudah dengan banyak keringanan untuk tidak harus dengan gerakan-gerakan yang seperti sempurna gerakannya, berdiri, rukuk, sujud, boleh dengan duduk kalau ada memang terkena udzur sakit, boleh sambil berbaring dan seterusnya. Ingin mujahadah, gambaran-gambaran tentang mujahadah sungguh memerlukan pengorbanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang disertai dengan kesediaan berkorban apapun yang terjadi. Jiwa sekalipun ya, itu dipertaruhkan kalau untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki bab mujahadah ini, hadis yang ke-14, Ar-Rabi'ah Asyara 14. Dalam susunan hadis kitab Riyadhus Shalihin ini dia masuk ke hadis 108. Al-Imam An-Nawawi menulis dengan tangan beliau aslinya, kemudian dicetak dengan berbagai versi kitab, berbagai versi bahasa. Beliau menuliskannya memberi angka 108 dengan dikasih tulisan Ar-Rabi'ah Asyara, hadis yang ke-14 dalam bab mujahadah. An Abi Sofwan, bapaknya Abu Sofwan. Ini sahabat ini punya anak Sofwan. Maka sahabat ini namanya kunyahnya Abi Sofyan. Nama sendiri adalah Abdillah bin Yusr. Jadi Pak Abdullah punya bapak namanya Yusrin, punya anak namanya Sofwan. Ya, jadi makanya disebut dengan lengkap Abi Sofwan Abdillah bin Yusr Al-Aslami radhiyallahu anhu qala, bahwa beliau sahabat Abdillah ini berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi bersabda begitu, khairun nas, sebaik-baik manusia atau manusia yang terbaik, manusia ini berlaku untuk umum, baik yang muslim maupun yang non muslim. Khairun nas man tala umruhu, barang siapa yang dipanjangkan umurnya, yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amal tingkah lakunya, baik amalannya. Itu sebaik-baik manusia. Panjang umurnya, siapa yang paling panjang umur manusia? Nabiullah Adam alaihi salam, 1000 tahun lebih, bahkan ada yang menyebut 2000 tahun dan seterusnya. Kemudian sampai punya anak-anak sampai punya anak di antara keturunannya yang jadi nabi dan rasul adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ini dakwahnya saja 950 tahun. Berarti umurnya lebih dari itu. Kan nggak mungkin lahir jadi bayi langsung berdakwah, kan nggak mungkin. Nah, masa-masa manusia-manusia awal itu umurnya ratusan ribuan tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dakwahnya saja disebutkan dalam berbagai riwayat itu 950 tahun dakwahnya toh. Panjang umurnya. Ada orang-orang sekarang itu
Kita kemarin ada orang yang ulang tahun 120 tahun, dibopong-bopong sampai ulang tahun. Umur itu semakin hari semakin mendekati finish. Jadi malah jangan dirayakan. Bertambah umurnya, selamat ya, bertambah umur, bertambah usia. Selamat, gitu. Selamat apanya? Maka dalam Islam itu tidak ada budaya ulang tahun, apalagi sampai ada sesajennya, ada ukuran lainnya berupa lilin terus ditiup dan seterusnya. Itu bukan budaya Islam. Nah, sengaja di blow up sedemikian rupa oleh media, oleh kebudayaan, karena itu diantara usaha, memang usaha orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir, terkhusus Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani itu mengupayakan betul bagaimana agar kebiasaan mereka, perilaku mereka, terus adat istiadat mereka, agama mereka itu diikuti oleh orang-orang Islam. Di antara akidah orang Nasrani itu adalah domba yang tersesat, menggiring atau menyelamatkan domba yang tersesat. Domba yang tersesat itu maksudnya manusia yang belum mengikuti ajaran Yesus, itu disebut domba tersesat. Sehingga salah satu poin peribadatan mereka adalah bagaimana domba yang tersesat itu bisa ditolong, diselamatkan sehingga tidak tersesat. Maka orang-orang di luar Kristen itu ada agenda mereka untuk bagaimana, ada agenda, ada mekanisme, ada agenda namanya, ada target mereka bagaimana orang-orang di luar Kristen itu bisa masuk Kristen, namanya kristenisasi. Maka memang itu diupayakan betul, sehingga orang Kristen itu merupakan satu kebanggaan kalau bisa menarik masuk orang non-Kristen menjadi Kristen, dan itu di antara akidah mereka yang dipahami Kristen sekarang itu seperti itu. Ya, jadi konsepnya domba tersesat. Maka di dalam Kristen ada konsep bagaimana menarik orang non-Kristen menjadi Kristen. Kalau di Islam kan tidak. Kalau di Islam itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan, tidak ada keharusan umat Islam ini untuk menarik orang non-muslim menjadi muslim gitu. Yang ada adalah dakwah baik ke sesama orang Islam, sekedar menyampaikan kebenaran itu. Qulil haqqo walau kana murra, sampaikan kebenaran itu meskipun pahit. Hanya menyampaikan. Jadi tidak ada keharusan atau tidak ada tuntunan, tidak ada semacam tugas bagi orang Islam itu untuk menarik orang non-Islam menjadi Islam. Tapi kalau di ajaran Kristen ada, sehingga memang mereka proyeknya ya untuk menarik orang. Ayatnya apa itu? Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahu. Orang-orang Yahudi Nasrani ini tidak akan walan tardo, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah tenang hatinya, tidak akan pernah bisa rela ya membiarkan orang-orang Islam itu begitu saja, berupaya terus sampai orang Islam itu bisa masuk ke millatahu, ke agama atau ke kebudayaan mereka. Itu bedanya Islam sama Yahudi Nasrani. Nah, orang-orang Islam itu yang sudah umurnya bertambah, itu bertambah usia, yang hakikatnya adalah berkurang umurnya, ini banyak sekali masih yang bergembira dia diulang tahun dan seterusnya, yang memakai tata cara bukan bersyukur atas kesehatan dan waktu luang yang diperoleh hingga di usia itu, tetapi bersyukur karena usianya sudah bertambah, panjang umurnya. Ini kan begitu, panjang umurnya. Nah,
kita dalam konsep itu yang kita kaji kali ini. Ya, khairun nas, orang yang baik itu adalah manusia yang terbaik itu adalah manusia yang umurnya panjang, tetapi bahasuna amaluhu, disertai dengan bahasuna amaluhu. Kalau dua ini harus menjadi satu unsur yang satu, panjang umur dan amalnya baik. Nah, baik itu apa? Baik itu ya harus benar dan harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilakukan benar. Kemudian kebenaran itu bersumber pada nur minallah, ala nur minallah. Itu benar. Jadi hasunah itu memperbaik apa yang baik ya, baik itu unsurnya ya tadi, tidak hanya benar, tidak hanya benarnya sendiri, tetapi benar yang memakai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kenapa pasal? Karena ada orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah, ya, umurnya panjang, tetapi tidak kunjung untuk melakukan sesuatu kebaikan. Kebaikan di dalam Islam itu apa sih? Ya, taat kepada Allah dengan memenuhi unsur 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu kebaikan amal, perbuatan. Panjang umur, kita sering anak sekalian, hadirin hadirat para jamaah sekalian, mendengar konsep mensana in corpore sano. Ini pepatah Latin ya, nggak salah, bahasa Latin. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula, sehingga yang diupayakan agenda dalam hidup supaya jiwanya sehat, supaya jadi orang waras, tidak korupsi, tidak meninggalkan sholat. Itu yang digulawentah, apa itu gulawentah itu? Yang diupayakan adalah dengan mempersehat badan, olahraga teratur, makan teratur, istirahat teratur. Olahraga teratur, istirahat teratur, pola makan teratur. Ini bisa menjadikan orang menjadi sehat jiwanya. Ini menurut pepatah Latin itu, mensana in corpore sano. Nah ini ya monggo saja untuk mengupayakan supaya kita bisa berpikir jernih, maka kita harus sehat badannya. Tapi kan faktanya tidak demikian. Koruptor itu badannya sehat-sehat, maling itu badannya seger-seger itu ya. Bahkan orang-orang yang ahli maksiat, ya, artis-artis sebaliknya, badannya bagus-bagus, seger-seger, sehat-sehat, kurang apa. Jadi bisa jadi ini mensana corpore sano ini gugur gitu. Teori itu gugur. Jadi kalau kita ingin jiwa kita sehat, kalau kita ingin pikiran kita jernih, jiwa kita jernih, sehat, ya olahraga boleh, tetapi itu bukan jalan utama untuk memperoleh kesehatan jiwa, kesehatan pikiran, kesehatan kejernihan hati. Tidak itu ya. Jadi ukurannya bukan sehat badan, terus kemudian misalkan ini kita mau menyeleksi orang untuk bekerja di tempat kita, yang diukur bukan badannya yang paling sehat, itu maksud saya, tetapi bagaimana kondisi kecakapan spiritualnya, kecakapan emosionalnya, kecakapan skillnya, gitu. Tidak menjadi tolak ukur utama itu badan yang sehat. Badan sehat iya, syarat kesehatan dari rumah sakit, dari dokter misalnya seperti itu diantaranya. Tapi sesungguhnya patokan kesehatan pikiran, kesehatan jiwa, kewarasan hati itu bukan ada pada badan yang sehat. Kalau konsepnya dalam Islam adalah idza tahura
qulubuna ma sabi'at min kalami Rabbi. Jadi begitu. Apabila seseorang itu tahurah qulubuna, seseorang itu hatinya bersih, masabi'at min kalami Rabbi, maka dia tidak akan kenyang, tidak akan mudah kenyang terhadap kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap ketahannya terhadap membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran. Jadi kalau ingin mengukur kesehatan, ketahanan fisik seseorang, itu kasih aja Al-Quran suruh baca, kuat berapa. Maka di sini kebalikan dari mensana incorpore sano tadi. Ukuran kekuatan seseorang itu berangkat dari hati yang bersih. Semakin hatinya bersih, semakin dia akan tahan, memiliki ketahanan fisik yang kuat, sehingga dia bisa ngaji sebanyak-banyaknya, bisa menelaah Al-Quran sebanyak-banyaknya, bisa mentadaburi Al-Quran seluas-luasnya. Semakin hatinya kotor, semakin gak betah dengan Al-Quran itu, semakin gak kuat, capek, ngantuk, dan seterusnya. Maka dalam Islam justru kekuatan jiwa itu berangkat dari kebersihan dan kekuatan hati. Ini kita ukur bahwa ada unsur kekuatan fisik, ada unsur kekuatan hati atau ruhiyah. Kalau konsep barat tadi mensana incorpore sano, kekuatan hati diukur dari kekuatan fisik, sehingga yang dikedepankan adalah bikin-bikinlah fitness, gym, ya. Kemudian gerakan-gerakan olahraga harus senam setiap pagi, dicanangkanlah harus kalau udah usia sekian harus jalan sekian. Ini karena bisa menjamin kesehatan ruhani, bisa memperpanjang umur, begitu memperpanjang umur. Ya kita nggak ingin, bukan bermaksud membosi orang yang suka olahraga. Kalau ingin panjang umur gimana Ustaz? Itu ada orang yang mengatakan ini panjang umur itu goes, maka masuk grup goes. Apa goes itu? Apa goes? Beda. Sudah Ustaz itu, terus pas saya goes sampai ke Malang, sampai ke Probolinggo, Banyuwangi, Bondowoso. Monggo, tidak masalah, tidak masalah. Ya, tapi ketika kemudian kegiatan-kegiatan itu merenggut aktivitas utama di dalam hidup kita, misalnya kesempatan untuk membaca Al-Quran. Ya kalau gue kan, ya kalau nggak punya hafalan Al-Quran, misalkan gue kan nggak mungkin sambil baca Al-Quran, nggak mungkin sambil deres kan. Ada yang punya aktivitas mancing sampai semalaman, atau siang sampai sore, atau pagi sampai jam berapa. Mancing kalau untuk mencari nafkah sih nggak masalah. Tapi mancing sekedar cari kesenangan, ini yang bermasalah. Nah, yang pasti kalaupun kesehatan badan itu memang mempengaruhi, ada pengaruhnya, kalaupun tadi sudah kita kasih komparasi konsep dalam Islam itu bahwa kalau hatinya bersih maka dia memiliki ketahanan. Maka ukurannya adalah hatinya yang bersih. Orang yang ikut taraweh sekarang, saya dulu waktu mahasiswa itu, teman-teman itu hunting, cari masjid yang paling cepat sholat tarawehnya. Ada di depan koperasi, depan Rosalinan itu cepat gitu. Teman saya namanya Bram itu kalau ya agak jauh tapi diparahi di sana. Apa tuh sana? Paling cepat di sana enak. Orang kalau memiliki kebersihan hati, maka dia akan meskipun lama berdirinya nggak masalah. Meskipun ikut taraweh yang berdirinya lama, di sana itu enak, rokaatnya banyak, tetapi cepat, nggak lama-lama bacaannya, itu sudah, nggak tahan dia kalau berdiri lama-lama. Meskipun kali banyak, cepat, satu kali salam itu cepat sekali, kali banyak, kan enak, dapat banyak, tapi cepat, itu berarti tidak tahan untuk
berdiri mengikuti sholatnya imam. Nah ini indikasi, termasuk indikasi seperti ini. Nah kalau hatinya bersih, maka mencari sesuatu yang benar-benar baik. Sholat itu yang tartil, sholat itu ya yang tumakninah begitu. Bacaannya tartil, gerakannya tumakninah. Tumakninah itu ada jeda antara gerakan satu dengan gerakan yang itu ada jeda diam. Jeda diam. Jangan lupa di antara tumakninah dalam sholat itu diantaranya adalah ketika sujud mau berdiri ini ingat anak sekalian, hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, dari sujud ke berdiri itu ada tumakninahnya. Duduk sebentar sejenak, tidak langsung kakak perhatikan, dari sujud tidak langsung berdiri, paham? Iya paham ya. Dari sujud kalau mau berdiri itu ada tumakninah, duduk sejenak, ceduk, duduk sejenak, baru berdiri. Ini yang sering, hampir 90% kalau kita orang lihat sholat itu seperti itu. Dari sujud ke berdiri itu tidak ada tumakninahnya, padahal itu ada tumakninahnya harusnya. Jadi duduk sebentar. Gitu ya, ini tambahan untuk kekuatan hati. Nah orang kalau hatinya bersih, ya maka kesehatan jiwa, kesehatan badannya akan ikut. Dia akan memiliki ketahanan untuk berdiri lama-lama, untuk membaca Al-Quran lama-lama. Nah kalau tidak bersih hatinya, maka mudah bosan, mudah capek. Nah, ini ya, jadi dan ini bisa berpengaruh pada kesehatan tadi. Jadi kita tidak bermaksud menganulir orang yang hobi olahraga gitu. Karena punya pengalaman kalau olahraga nanti umurnya panjang gitu. Banyak sekali kejadian justru orang mati di saat olahraga.